Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman dalam video kami tentang perkembangan pasar sekuritas di Indonesia. Pertama-tama, mari kita pahami apa sih pasar sekuritas itu. Pasar ini adalah tempat berbagai macam instrumen seperti saham, obligasi diperdagangkan. Peran pasar sekuritas sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sekarang, mari kita lihat kembali bagaimana sih sejarah perkembangan pasar modal Indonesia. Nah, bagaimana sih tahap perkembangannya dari awal hingga saat ini? Tahukah kamu, secara historis pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka? Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada saat itu pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan 2, juga perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di pasar modal Indonesia, kita memiliki berbagai instrumen keuangan, mulai dari saham yang mewakili kepemilikan dalam perusahaan, hingga obligasi yang merupakan surat utang serta reksadana yang menyediakan cara diversifikasi investasi. Bursa Efek Indonesia atau BEI memainkan peran utama sebagai tempat perdagangan. Bagaimana BEI memastikan kelancaran perdagangan dan terlibat dalam penawaran umum perdana. Penting sekali ya teman-teman, untuk kita memahami bagaimana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia mengatur dan mengawasi pasar modal untuk memastikan transparansi dan keamanan. Bagaimana sih perkembangan teknologi khususnya sistem perdagangan elektronik telah memengaruhi cara saham diperdagangkan di pasar modal Indonesia? Nah, selanjutnya nih teman-teman, sebagai kesimpulan, mari kita lihat poin-poin penting yang telah kita bahas dan lihat prospek masa depan pasar sekuritas di Indonesia. Sekuritas adalah bukti utang piutang atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang kemudian dapat dipergunakan. Misalnya, obligasi, sekuritas deposito, RIG, saham, hipotek, wesel, kupon, skrip, jaminan, promes, dan opsi atau securities. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kalian tahu nggak sih bagaimana kondisi pasar modal Indonesia saat ini? Kinerja pasar modal Indonesia saat ini tercatat stabil dan terus menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari jumlah indikator seperti stabilitas pasar, aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, dan jumlah investor retail yang terus menembus rekor tertinggi. Selanjutnya, fungsi sekuritas. Yuk sama-sama kita pelajari apa sih fungsi sekuritas itu. Fungsi sekuritas adalah memfasilitasi proses jual beli efek seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Perusahaan sekuritas membantu investor dalam melakukan transaksi efek dengan menyediakan platform perdagangan dan memberikan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, setelah memahami apa sih sekuritas itu, kini kami akan sajikan jenis dan contohnya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui jenis pembagian sekuritas mana yang cocok dengan profil risiko kita sendiri. Yang pertama, obligasi. Kalian tahu apa itu obligasi? Nah, obligasi atau surat utang adalah jenis sekuritas yang berbentuk sertifikat atau surat berharga. Aset ini dapat dijual dengan tujuan mendapat pinjaman dari investor dengan imbalan bunga tertentu. Dan nantinya
Investor berhak mendapatkan keuntungan dari perusahaan penerbit obligasi. Contohnya, sekuritas jenis obligasi di Indonesia adalah surat utang negara atau SUN, Saving Bond Retail atau SBR, sekuritas syariah berupa sukuk. Yang kedua adalah saham. Saham ini juga termasuk dalam jenis sekuritas, di mana aset ini menunjukkan hak kepemilikan seseorang atau badan usaha. Persentase kepemilikan di sini berbentuk lot atau lembar saham. Contohnya, sekuritas ini adalah saham, reksadana, dana investasi real estate atau DIRE. Jangan investasi kalau nggak ngerti saham. Saham adalah bukti bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika kamu membeli sebuah saham perusahaan, kamu telah menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut dan berhak atas penghasilan serta kekayaannya. Keunggulan dari investasi ini berupa capital gain, yaitu keuntungan yang didapat saat harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli. Dan ada juga dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Tapi saham juga mempunyai risiko, seperti capital loss, yaitu kerugian akibat harga jual saham lebih rendah daripada harga beli. Dan ada juga risiko likuidasi, yaitu perusahaan yang dimiliki dinyatakan bangkrut. Buat kalian yang masih belum paham, tulis di komen ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari kami. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Saya Sally Marlisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.